Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihartini kelas 12-6 akan menyampaikan materi tentang Orde Baru. Jadi sebenarnya apa sih Orde Baru itu? Jadi Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998 yang menggantikan masa Orde Lama atau masanya Soekarno. Nah, Orde Baru ini lahir karena setelah peristiwa G30S dengan tujuan menstabilkan ekonomi, politik, dan pembangunan nasional. Jadi apa sih yang melatar belakangi munculnya Orde Baru ini? Yang pertama ada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Yang kedua ada terjadi pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Yang ketiga ada pemerintahan menunduh Partai Komunisme Indonesia atau PKI ini sebagai dalangnya. Yang keempat, rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pembubaran PKI. Yang kelima ada Super Semar atau surat pemerintah 11 Maret. Yang keenam itu Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letnan Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengendalikan situasi negara. Yang ketujuh, Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI dan mengambil alih kekuasaan. Yang kedelapan yaitu tahun 1967 Soekarno diberhentikan oleh MPRS. Tahun 1968 ya, Soeharto diangkat sebagai presiden. Jadi apa sih ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru ini? Yang pertama itu ada pemerintahan yang otoriter. Yang kedua itu kekuasaan Presiden Soeharto itu sangat kuat dan sulit untuk dikritik. Yang ketiga itu kebebasan berpendapatnya juga dibatasin. Yang keempat, pembangunan ekonominya yang pesat, terus fokusnya itu pada pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian. Yang kelima itu ada program Repelita atau enggak yang disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun. Terus yang selanjutnya itu ada swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Terus selanjutnya itu dikuasainya politik oleh militer atau fungsi ABRI. Selanjutnya, ABRI yang sekarang dikenal sebagai TNI itu tidak hanya bertugas di bidang militer, tetapi juga di bidang politik dan pemerintahan. Terus yang selanjutnya ada sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan pemerintah ke dalam suatu pemerintah terpusat. Nah, selanjutnya ada pemerintah pusat mengontrol daerah dengan ketat. Selanjutnya ada kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, bukan hasil pemilihan langsung. Terus selanjutnya pemilihan umum yang tidak demokratis. Terus selanjutnya itu ada pemilu yang hanya formalitas karena hasilnya selalu memenangkan Golkar serta partai yang didukung pemerintah. Selanjutnya itu ada partai politiknya dibatasi, hanya ada 3. Yang pertama ada Golkar, terus ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terakhir ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi apa aja sih keberhasilan dari Orde Baru itu? Nah, keberhasilan dari Orde Baru itu yang pertama ada stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua ada negara lebih kondusif dibanding dengan Orde Lama. Yang ketiga tidak ada gejolak politik besar selama beberapa dekade. Yang keempat ada kemajuan ekonomi. Yang kelima ada Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang keenam ada swasembada beras berhasil dicapai. Yang ketujuh ada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan banyak dibangun. Yang kedelapan ada pembangunan di bidang pendidikan. Yang kesembilan ada program wajib belajar 6 tahun dicanangkan. Yang ke-10 ada banyak sekolah dan universitas didirikan. Selain keberhasilan, berikut ini juga ada beberapa kelemahan yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru. Yang pertama ada KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada banyak pejabat yang menyalahkan
menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, ada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Yang keempat, ada Indonesia terkena dampak krisis ekonomi Asia. Yang kelima, ada nilai rupiah jatuh turun drastis. Terus harga kebutuhan pokok pada naik, banyak juga perusahaan yang bangkrut. Yang keenam, ada gerakan reformasi 1998. Yang ketujuh, ada mahasiswa dan rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Yang kedelapan, ada Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Terima kasih, itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.